Bab 41 Rencana Zaiden Zhou. Dalam pandangan Noah Zhou, Zaiden Zhou yang terbiasa duduk di kantor, mereka benar-benar ingin memulai, sama sekali bukan lawan mereka. CEO Zhou, jika kamu berpura-pura tidak tahu apa-apa, aku masih bisa mengampunimu, dan memperkenalkanmu pada Putri Shen, bagaimana? Noah Zhou tertawa lebar, wajahnya penuh kebanggaan. Zhou yang sangat ingin mendengar sesuatu. Tuan Putri Shen. Siapa itu Putri Shen? Hampir seketika, Zaiden Zhou sedang berpikir tentang siapa Putri Shen ini. Carlos Shen. Saudara Carina Shen. Selain dia, siapa lagi yang bisa melawan orang yang dicari Carina Shen, dan tampaknya otak Noah Zhou telah dicuci oleh Carlos Shen dengan sukses. Kepala pabrik Zhou, kamu begitu yakin bahwa kami tidak akan pergi? Zaiden Zhou tidak tergesa-gesa, setelah tahu siapa pendorong di belakang layar, dia sudah memikirkan banyak hal. Seluruh pabrik ini adalah milikku, hanya beberapa dari kalian, bagaimana bisa melarikan diri? Bahkan jika Carina Shen datang, dia juga harus tetap di sini. Noah Zhou sangat sombong, dan sama sekali tidak memandang Zaiden Zhou. Saat berbicara, para pekerja sudah bergegas pergi ke hadapan Zaiden Zhou. Kevin, tetap tenang dan jangan membunuh siapapun. Pada saat ini, kakek Hu yang tidak pernah banyak bicara, mulai berbicara. Ya, Lukas, biarkan orang-orang yang berpandangan kecil ini tahu bahwa tidak semua orang bisa diganggu oleh mereka. Kevin menjawab, segera memanggil Lukas, dan langsung bergegas. Aku tidak berani, di pabrik ini, tidak ada yang aku tidak berani. Noah Zhou seolah-olah telah mendengar lelucon besar, wajahnya tampak menghina. Namun, ketika Kevin dan Lukas bertemu dengan para pekerja, wajah ketua pabrik Zhou berubah seketika. Kevin dan Lukas, mereka semua pernah melihat darah, mulai dengan memukul, mengenali jalanan, dan langsung menyerang ke tubuh lawan. Di sisi lain, para pekerja memiliki antusiasme yang tinggi, sehingga hampir tidak ada usaha. Kedua belah pihak baru saja bertemu satu sama lain, Kevin dan Lukas berdua membuat 6-7 pekerja jatuh ke lantai. Tidak mungkin, kalian. Wajah Noah Zhou berubah pucat seketika, dan dia mundur berulang kali, menatap Kevin dan Lukas yang datang ke arahnya dengan ketakutan. Dia tidak menyangka ada 6 atau 7 orang di sisinya, tetapi mereka semua bukan lawan dari 2 orang ini, hanya satu pertemuan, dan pihaknya dengan cepat langsung dikalahkan. Pada saat ini, Noah Zhou hanya memiliki dirinya sendiri, menghadapi Kevin dan Lukas, sama sekali tidak ada jejak perlawanan. Ketua pabrik Zhou, kamu melihat dirimu terlalu tinggi, jika kita tidak memiliki kemampuan untuk melindungi diri sendiri, bagaimana mungkin kita masih tinggal di sini? Zaiden Zhou tertawa ringan, maju 2 langkah, dan menatap Noah Zhou dengan dingin. Lalu kenapa, CEO Zhou, menurutmu apa yang hilang hanya sekotak sampel? Haha, aku katakan, aku sudah mengirim sampel ke Putri Shen, tiba saat itu, aku ingin melihat apa yang dapat kamu lakukan. Noah Zhou menganggap remeh, dan tidak merasa ketakutan, tetapi sebuah kata yang membuat hati Zaiden Zhou benar-benar tenggelam. CEO Zhou, ini masalah sepele, kamu harus melapor pada Putri Shen secepat mungkin. Ketika Elfaye mendengar itu, wajahnya terlihat pucat, segera berkata dengan tergesa-gesa. Bukan hanya dia, Zaiden Zhou dan kakek Hu tahu, bahwa setelah sampel diperoleh oleh orang luar dan bahan-bahan di dalamnya terdeteksi, dimungkinkan untuk meniru produk. Pada saat itu, apakah produk salinan akan berhasil atau tidak,
dampaknya terhadap Outstanding Corp dan dampak proyek Whitening and Anti-Aging Factor tidak dapat diperbaiki. CEO Zhou, sepertinya kamu perlu mengambil keputusan sesegera mungkin. Tuan Hu mengangkat alis dan mengingatkan dengan keras. Bahkan, tanpa mereka bilang, Zaiden Zhou juga tahu bahwa situasinya sangat tidak optimis. Mengenai proyek Whitening and Anti-Aging Factor akan naik pasar, tidak memiliki waktu yang banyak lagi. Bahan-bahan dan proporsi telah ditetapkan sejak lama, dan mereka telah dimodifikasi secara cepat, tidak usah ditanya apakah mereka dapat mencapai kesuksesan saat ini, dan masih ada sejumlah sampel yang perlu diuji. Dalam hal waktu, ini sangat mendesak. Ketua Pabrik Zhou, karena kamu berani melakukan hal seperti itu, kamu harus siap untuk mengungkapkan apa yang telah kamu lakukan. Zaiden Zhou berkata dengan lembut. Apa yang ingin kamu lakukan? Noah Zhou mundur 2 langkah dengan hati-hati. Tuan Hu, aku minta tolong untuk mengirim semua sampel yang ada di pabrik pindahkan ke mobil, aku akan membawanya. Adapun Ketua Pabrik Zhou, kamu telah melanggar prinsip bekerja sama dengan Outstanding Corp. Aku sekarang akan menghapus kekuasaanmu. Pada saat yang sama, kamu tunggu saja surat dari seorang pengacara. Zaiden Zhou berkata dengan suara dalam. Setelah menatap Ketua Pabrik Zhou dengan tajam, dia berbalik dan pergi. Bab 42 Kerjasama 1. Gerakan mereka berempat sangat cepat, tidak sampai setengah jam, mereka sudah tiba di ruangan kantor Zaiden Zhou. Ted Chuan terpana, gembira dan sedikit gugup. Mereka memiliki perasaan bahwa saat ini Zaiden Zhou memanggil mereka, itu pasti menyuruh mereka untuk mengatur sesuatu. Setelah mengundurkan diri, meski ada kekesalan di hati, dan wajahnya masih gelisah. Kalian sudah datang, silahkan duduk, aku mencari kalian, ada satu hal untuk dibicarakan dengan kalian, kalian pikirkan baik-baik. Zaiden Zhou tidak terlalu banyak bicara omong kosong, dan langsung berbicara tentang topik itu. Zaiden, jika ada sesuatu yang ingin dikatakan, langsung bicara langsung, karena kami telah memutuskan untuk keluar dan melakukannya denganmu, kami pasti akan mendengarkanmu. Ted Chuan berkata sambil tersenyum, ada sedikit harapan dalam suaranya. Zaiden Zhou secara langsung mempertimbangkan semua ini, dan dia juga merasa lucu tentang kegugupan yang ditunjukkan oleh beberapa orang sekarang. Tetapi pada saat yang sama, rasa tanggung jawab yang mendalam juga membuat Zaiden Zhou merasa bahwa jalan ke depan tidak begitu mudah. Bahkan jika dia tidak dapat menyelesaikan tugasnya, paling tidak dia tidak dapat menjadi pewaris harta ayahnya. Tapi begitu mereka tidak punya apa-apa, Ted Chuan dan keempat orang ini akan memiliki masa depan akan suram. Ini tidak diizinkan oleh Zaiden Zhou. Setelah memilah pikirannya, Zaiden Zhou perlahan mengungkapkan rencananya. Saat ini, sekarang proyek Whitening and Anti-Aging Factor tidak dapat lagi digunakan, dan karena masalah itu, Zaiden Zhou lebih sensitif. Apa yang bisa membuat dia percaya, adalah menempatkan masket Whitening and Anti-Aging di bawah kelopak matanya. Setelah memikirkannya, Zaiden Zhou masih berpikir bahwa dia bisa membeli sebuah pabrik, dan kemudian bersatu dengan kakek Hu, atau Charina Sen, dan menempatkan produksi masker Whitening and Anti-Aging di tempat yang aman. Ide saya adalah membiarkan kalian pergi bekerja di pabrik baru dan bertanggung jawab atas keamanan dan pengawasan produksi produk. Setelah Zaiden Zhou selesai menyampaikan idenya, dia diam-diam melihat beberapa orang itu dan Ted Chuan. Dia tahu bahwa rencana ini pasti akan menimbulkan kejutan besar bagi beberapa orang ini dan Ted Chuan. Dan ternyata, keempat orang dan Ted Chuan terkejut. Setelah mendengarkan kata-kata Zaiden Zhou, beberapa orang dan Ted Chuan saling memandang, dan mereka saling melihat kegembiraan di mata masing-masing. Tidak perlu berpikir, Zaiden,
kami mendengarkanmu. Ted Chuan mengangguk dengan ganas, wajahnya bersemangat. Karena kalian semua sangat percaya padaku, aku tidak akan mengecewakanmu. Kalian sebaiknya pergi bersamaku untuk bertemu teman-teman terlebih dahulu. Selanjutnya kalian akan bekerja sama. Zaiden Zhou tersenyum ringan, berdiri dan pergi. Setelah kembali dari pabrik, sampel masker whitening dan anti-aging dikirim kembali ke perusahaan, dan kakek Hu pulang lebih dulu. Dan Zaiden Zhou juga membuat perjanjian dengannya. Begitu dia membuat keputusan, dia bisa langsung pergi mengsri Tuan Hu. Zaiden Zhou tidak memberitahu Carina Sen terlebih dahulu, karena masalah ini ada hubungannya dengan dia. Lagi pula, Noah Zhou adalah orang yang dicari oleh Carina Sen. Dia punya masalah, apapun yang terjadi, Carina Sen pasti punya tanggung jawab. Bahkan jika dia adalah Presiden Outstanding Corp, Zaiden Zhou tidak akan mengabaikannya. Beberapa orang naik ke mobil dan cepat-cepat meninggalkan Outstanding Corp. Tapi yang Zaiden Zhou tidak tahu adalah, bahwa setelah mereka pergi, Carina Sen muncul di depan perusahaan, mengawasi ke belakang, dan ada keheningan. Apakah semuanya benar? Carina Sen bertanya dengan lembut. CEO Sen, itu semua benar, sampel-sampel itu sekarang telah dikirim ke perusahaan. Dan di sebelah Carina Sen, itu adalah Elfa Ye. Elfa Ye saat ini tampak sedikit lemah. Di depan Carina Sen, posisi yang dimilikinya tidak tinggi, jadi bahkan jika Elfa Ye penuh dengan aura di depan Zaiden Zhou, dia juga sekarang di bawah tekanan Carina Sen. Dia akan menemui kakek Hu itu sekarang. Apakah dia tidak memberitahumu tentang rencananya? Apa yang sebenarnya dia ingin lakukan? Carina Sen mengerutkan kening, tampaknya tidak dapat memahami rencana Zaiden Zhou sejenak. Sepertinya aku pernah mendengar bahwa CEO Zhou ingin meletakkan proyek whitening and anti-aging factor di bawah kelopak matanya. Dia tampaknya ingin membeli pabrik untuk memproses masker wajah sendiri. Elfa Ye tidak menyembunyikannya, dia mengatakan semua yang dia duga. Meskipun dia tidak tahu rencana spesifik Zaiden Zhou seperti apa, pada saat dia berada di mobil, dia masih mendengar pembicaraan Zaiden Zhou dan kakek Hu, dan sudah menebaknya. CEO Sen, apakah kamu tidak bertanya kepada CEO Zhou? Melihat keheningan Carina Sen, Elfa Ye tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Dalam kesannya, Carina Sen selalu menjadi orang yang sangat terkendali, dia hampir memegang semua masalah yang ada di Outstanding Corp. Setidaknya, dia ingin tahu. Tapi sekarang, menghadapi Zaiden Zhou, Carina Sen jarang sekali diam. Noah Zhou, bagaimana keadaan yang ada di sana? Tiba-tiba, Carina Sen berbalik dari topik dan menyebutkan Noah Zhou. CEO Zhou selalu membawa semua sampel ke perusahaan, tetapi menurut Noah Zhou, tampaknya beberapa sampel telah dikirim ke Putri Sen.